sorry. Ini ya, ketika membuat pertimbangan, Bapak Ibu, jangan semata-mata hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan saja. Kadang-kadang ada hal-hal yang perlu kita eksplor, itu namanya rasio desidendinya. Misalnya kita ada perkara pemberhentian pegawai karena melakukan tindak pidana korupsi misalnya. Memang aturannya dia harus diberhentikan ya, tapi perlu juga kita eksplor. Kenapa sih ini korupsi harus diberhentikan, kira-kira gitu ya? Oh, karena dia mengkhianati negara, gitu ya, sumpah jabatannya. Terima kasih banyak Pak Wakil. Sudah banyak banget yang dibahas oleh Pak Wakil. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanggapi ataupun bertanya, dipersilahkan. Kalau yang ada kerjaan, silakan. Saya bagian perkara Pak Perintah ada tamu, silakan. Tak apa-apa, Pak santai aja. Saya ada tamu bagian PTSP, silakan. Pras, namanya Pras. Kalau belum ada saya tambahkan sedikit ya Bapak. Semua ini penting juga ya untuk Pras, Rio dan Saif ya. Nah, mana benar nanti ada tes hakim, silakan dengan Pak Wakil karena beliau ini juga membuat soal. Juga sedikit saya tambahkan Bapak Ibu bahwa terhadap penundaan tadi dari bahasa oleh Pak Wakil, mau mengabulkan penundaan pikirkan dulu. Ya, sampai istilah kita kabulkan walaupun tidak ada ujung-ujungnya tadi, itu nanti kita cabut lagi. Itu nama kita tidak memahami terhadap suatu proses perkara. Ya Pak Wakil, pikirkan dulu. Kalau belum kita, kalau dipertanyakan masih kita pertimbangkan. Jadi jangan sampai terjadi bisa kita tunda untuk cabut lagi. Membahayakan juga kepada majelis dan juga pada lembaga kita. Harus betul-betul yakin. Harus yakin dulu, musyawarahkan dulu, musyawarah-warahnya. Silakan Bapak Ibu semua kalau ada yang mau tanyakan. Terima kasih Pak Ketua, Pak Wakil atas kesempatannya. Memang tadi sudah banyak disampaikan terkait putusan. Di sini saya mencoba bertanya berkaitan dengan penetapan penundaan, permohonan penundaan tadi yang sudah dibicarakan gitu. Kebetulan memang saya pernah mengeluarkan permohonan penetapan penundaan, yang mana itu penetapan penundaan itu dikeluarkan pada saat pemeriksaan persiapan gitu. Dan sama-sama sudah kita ketahui bahwa unsur dari dikeluarkan penetapan ataupun permohonan penundaan itu adalah adanya keadaan mendesak yang tidak dapat dipulihkan lagi gitu. Karena ini memang dalam satu objek sengketa di mana objeknya merupakan perangkat desa yang diberhentikan, yang mana perangkat desa ini mau diganti oleh perangkat desa yang lain gitu. Karena memang dikarenakan ada kondisi yang harus segera dikeluarkan penundaan terhadap objek sengketa, maka dikeluarkanlah penetapan tersebut. Karena memang apabila kalau sudah diganti si penggugat ini oleh pengganti perangkat desa yang baru, maka ya itulah tidak bisa dipulihkan kembali kondisinya karena sudah digantikan. Jadi apa yang menjadi tips ataupun juga pengalaman dari Pak Ketua ataupun juga Pak Wakil, yang mana memang dalam gugatan itu kan si penggugat biasanya sering menuangkan permohonan penundaan di dalam gugatannya. Dan kita selaku majelis hakim tidak mungkin serta-merta langsung menerima bahwa itu ada keadaan mendesak gitu. Hanya berdasarkan dalil yang ada di dalam gugatan. Sekaligus kita menerima keterangan pada saat pemeriksaan persiapan itu bahwa memang si penggugat ini dia mau digantikan kedudukannya oleh si pengganti si perangkat desa tersebut. Dan apabila sudah digantikan maka percuma aja begitu kan. Dan juga kondisi penggantiannya itu dalam waktu yang dekat begitu. Sedangkan di sini kita mengeluarkan penetapan penundaan itu kan perlu suatu fakta ataupun juga bukti ya, yang mana yang akan dituangkan dalam pertimbangan, yang dituangkan dalam suatu penetapan penundaan tersebut, yang mana
pada saat itu saya mengambil kebijakan bahwa saya terapkan, saya keluarkan penundaan tersebut, namun saya bebankan kepada penggugat dan tergugat itu untuk menghadirkan bukti-bukti yang khusus berkaitan adanya keadaan mendesak, adanya berkaitan dengan penundaan tersebut. Begitu. Di pada saat persiapan itu saya mintakan pada penggugat, bukan hanya penggugat saja, tapi juga tergugat agar berimbang ya. Karena pun juga di persiapan itu saling memberikan keterangan gitu. Penggugat memberikan keterangan, tergugat juga memberikan keterangan secara lisan yang akan pastinya membantah bahwa terkait penundaan yang diajukan oleh penggugat ini. Sehingga pada saat itu saya melakukan kebijakan untuk hadirkan bukti-bukti surat di pemeriksaan persiapan itu, yang mana baik penggugat dan juga tergugat itu menghadirkan bukti-bukti. Di situ bukti-bukti yang diajukan, bukti-bukti yang berkaitan dengan penundaan, bukan berkaitan dengan pokok perkara. Dan bukti-bukti tersebut saya bebankan materai juga. Kemudian saya berikan kode sama seperti yang pembuktian di agenda pembuktian P1 dan P1. Mungkin dalam hal penundaan ini apakah hal tersebut dibenarkan, apakah memang itu perlu atau tidak dilakukan hal seperti itu? Karena memang kan ya majelis hakim kan perlu suatu fakta untuk benar tidak penundaan ini dikeluarkan, bukan hanya sekedar dari dalil dari penggugat saja. Nah, mungkin sementara itu saja dulu Pak. Kalau nanti ada kesempatan saya lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin nanti silakan Pak Wakil tambahkan bahwa di dalam menyikapi suatu permohonan penundaan terhadap hal ini bukan hanya sudah di majelis diperbolehkan dalam persiapan, bahkan di saat perkara belum ditunjuk majelis hakimnya, ketua pengadilan pun boleh melakukan penundaan, ya Pak Wakil ya, boleh melakukan penundaan. Yang penting bahwa di dalam permohonan itu yang pernah dilakukan dulu masih zaman manual, harus memang meminta keterangan kepada kedua belah pihak. Kalau nggak salah saya nama waktu itu bukan bukti, tapi data awal gitu loh. Karena kan belum masuk ritme atau tahap pembuktian. Dimintakan data, tapi ini kewenangan ketua waktu itu dipanggil, diminta keterangan kepada tergugat, minta data-data awal, akhirnya dikabulkan. Tapi seingat saya bukan bukti namanya itu Pak. Yang waktu itu ya, tapi di waktu Pak Boy sekarang menamakan itu bukti, perkaranya udah banding. Ingkrah langsung. Di sini ingkrah. Ya, di kasasi. Berarti nggak ada masalah di putusan PT atau di kasasi. Nggak ada masalah. Berarti nggak ada masalah. Jadi mungkin dalam penyebutan kan ada masuk majelis, tapi dasarnya bahwa di saat kita melakukan suatu keputusan terhadap perkara, yang penting bahwa kita pertama yakin dulu, kedua terhadap data-data dan keterangan. Setelah kita minta keterangan kepada para pihak tergugat bahwa terhadap hal yang sangat mendesak bla 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 bla, terus diiringi data-data, saya rasa udah kuat, nggak ada masalah di situ. Baru kita sikapi mengeluarkan suatu penetapan. Yang kelirunya di saat kita keluarkan nanti kita cabut lagi. Mungkin pertanyaan Pak Boy ini, inti pertanyaannya gimana? Terhadap melakukan haknya apakah diperbolehkan atau tidak, kan gitu kan? Ya, apakah hal tersebut diperbolehkan? Jikalau diperbolehkan, pembuktian itu apakah memang dari seperti dikatakan hanya untuk data awal saja? Kalau yang saya lakukan, yang saya ketahui data awal, belum bukti. Nanti mungkin Pak Wakil yang paham ini ya, yang sudah saya apakah data awal atau bukti, tapi yang sudah selama ini data awal. Tapi di dalam ini juga tidak dicantumkan, hanya menyampaikan data-data gitu, tidak masuk data awal. Tapi karena ini sudah masuk dalam majelis, saya rasa mungkin boleh aja merupakan bukti, karena sudah harus kita melakukan suatu sikap, kita minta bukti awal, nggak bersama juga saya rasa.
terbukti memang dalam perkara ini kan nggak ada perbaikan dari PT registrasi, nggak ada masalah. Tapi data awal itu tidak dimaterai juga gitu Pak ya? Tidak di Bagusnya dimaterai Pak. apa itu jadi bukti dong Pak? Itu permasalahannya. Mungkin Pak Wakil gimana terhadap bukti ini? Apakah bukti atau apa nama? Silakan Pak Wakil. Kalau saya dulu data namanya. Dasar Terima kasih, Pak. Saya ya dimaterai dan di legis. Iya harus. Iya. Tapi kan menjadi Iya. bukti gitu kan. Kalau prinsipnya sama saya dengan Pak Ketua. Kalau penundaan sudah di tangan majelis, memang harus didukung dengan kalau bukti memang belum bisa disebut bukti, ya, makanya disebut dengan data awal tadi. Karena belum masuk dalam tahap pembuktian. Tapi supaya itu memiliki kekuatan juga diusahakan. Tapi bukan berarti itu kemudian nanti menjadi bukti. Tetap kita menyebutnya data awal saja karena belum masuk dalam tahap pembuktian. Tak apa-apa lah, antara bukti dengan data awal toh nanti juga akan menjadi bukti gitu ya. Yang sudah diajukan di data awal nanti dijadikan sebagai bukti juga. Cuma yang penting kalau sudah di majelis itu kalau bisa pihaknya menunggu lengkap dulu. Pihaknya menunggu lengkap supaya ada keseimbangan lah, keberimbangan gitu ya. Supaya ditanggapi terlebih dahulu oleh pihak tergugat ataupun intervensi. Jadi akan lebih baik kalau pihaknya sudah lengkap. Kadang-kadang ada juga pihaknya belum lengkap sudah dikeluarkan. Kalau di ketua kan nggak apa-apa ya. Tapi kalau di majelis nanti pihak yang itu komplain. Saya belum menanggapi kok sudah dikeluarkan penundaan misalnya gitu. Termasuk juga kalau pihaknya ngotot terus minta ini kadang-kadang ya dalam praktek ada nih Pak, kita nggak mau mengeluarkan sebetulnya, tapi dia mau ngotot terus minta mohon supaya permohonan penundaan saya disikapi, mohon supaya dia dikeluarkan aja. Akhirnya saya keluarkan Pak, tapi isinya menolak. Menolak permohonan penundaan karena dia minta terus disikapi. Jadi penetapan itu tidak mesti dikabulkan Pak Boy, ada kalanya juga ditolak kalau dia memang ngeyel gitu ya, bahasa Jermannya ngeyel, minta disikapi terus. Yang penting dia udah nggak minta terus gitu ya. Jadi ada kalanya permohonan penundaan itu tidak selalu dikabulkan, tolak. Lebih enak sebetulnya ditolaknya di putusan akhir ya. Tapi karena dia tiap sidang minta supaya disikapi, mohon supaya ini disikapi lagi, ya udah hanya kami keluarkan. Tapi isinya menolak. Setelah itu dia nggak minta lagi kan. Kondisinya pada saat itu memang dari bukti-bukti yang dihadirkan memang akan dilangsungkan pelantikan pengganti dan sebagainya. Jadi memang ya itulah keadaan dosa yang tidak dipulihkan lagi itu di situ. Apabila sudah terjadi pelantikan maka ya sia-sia aja dulu. Ini itu ya memang ya di persiapan itulah, jadi diakomodir lah untuk bagaimana pihak-pihak itu dengar keterangan yang kita hakim itu juga harus bijak Pak ya, bijak di dalam terhadap hal-hal yang disampaikan oleh para pihak. Di dalam hal yang Bapak Boy sampaikan tadi, mungkin kalau memang kita belum yakin majelis, artinya Bapak yakin anggota satu Pak masih ragu Pak, jangan keluarkan dulu, itu satu intinya. Yang penting bahwa di dalam persiapan meminta kepada pihak tergugat Pak, karena ini ada terkait permohonan penundaan, kami masih mempelajari dan kami belum yakin sekali. Ini kebijakan kita menyampaikan dan kami minta kepada pihak tergugat supaya jangan dulu melaksanakan sampai adanya permohonan kami kabulkan. Kadang-kadang dia juga mengikuti kita Pak. Inilah kebijakan kita bijaksana dalam hal ini. Kita minta Pak, jangan dulu melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya. Kita minta kepada tergugat. Seperti Pak Wakil tadi sampaikan, tidak harus kita langsung menyikapi. Karena hal kayak gini ini anggota kadang semua nggak setuju, satu nggak setuju. Jangan buru-buru kita majelis. Hati-hati dalam penundaan. Karena nanti hal ujung-ujungnya laporan. Apalagi salah satu anggota yang tidak setuju, terus kita keluarkan, dilaporkan oleh salah satu pihak, diperiksa. Yang penting bahwa apabila mengeluarkan suatu produk yang sifatnya harus bermusyawarah, kalau bisa memang sudah satu suara kita. KM, sudah satu dua, sudah satu suara, sudah satu warna, sudah berarti manis itu sudah sama rasanya, baru keluarkan.
bahwa sesuatu produk yang harus kita keluarkan, jangan produk Pak, terhadap hal misalnya suatu pertanyaan dari salah satu pihak dalam persidangan, kalau kita ragu, musyawarahkan dulu ya Pak Wakil ya. Misalnya ini minumannya ini apa Pak ya? Kita langsung jawab, ini aqua Pak. Atau ini bukan aqua. Dikode sama Bu Iren, Pak bukan aqua Pak, aqua Viva. Itu salah satu contoh bahwa memang kita, inilah perannya ketua majelis, harus tanggap, bijak, simpan, kan itu Pak. Jadi di dalam ini Pak Boy, ya tidak seperti disampaikan oleh Pak Wakil tadi, saya tambahkan kita harus bijak. Apa kira-kira lagi Bapak Ibu Hakim? Masih ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya sedikit Pak, ini terkait pihak ketiga. Pada saat pihak ketiga sudah kita panggil tidak memberikan respon, kemudian kebetulan putusannya kabul, kan ada kewenangan kita bisa menarik pihak ketiga melalui penetapan. Nah, saya penasaran Pak, apakah pernah ada efek samping dari penetapan ditariknya pihak ketiga maksudnya tanpa permohonan dari mereka begitu? Ya, ini agak riskan juga kalau kita menetapkan padahal nggak ada permohonan. Kalau ya dia mau masuk sebagai pihak, kalau tidak gimana? Saya nggak mau masuk kok Ibu tetapkan saya sebagai intervensi. Nah, gitu. Jadi memang agak riskan juga. Yang jelas semaksimal mungkin kita panggil entah itu ya kalau misalnya nggak ada ya melalui kepala desa di website kita itu. Pokoknya semaksimal mungkin lah. Dan saya belum pernah tuh melihat ada yang langsung menetapkan sebagai pihak ketiga tanpa ada permohonan. Kalau ya orangnya masih hidup, kalau orangnya udah meninggal gimana? Ditetapkan sebagai intervensi. Malaikat dan dia datang. Kenapa saya keluarkan? Nggak ada yang baru Pak. Saya bikin dulu ada yang tanya Pak. Ini tanyanya ke dosen waktu itu. Jadi dia sertifikatnya digugat dan dia tidak tahu begitu Pak. Infonya tidak sampai ke dia. Ujungnya sudah inkrah dan dia nggak bisa ngapa-ngapain begitu. Kalau dia ditarik sebagai pihak, kan dia masih punya apakah dia PK atau seperti apa begitu Pak. Sementara kan di kita kan kalau nggak pihak tuh udah tertutup ada kesempatan supaya hukum. Waktu itu pertimbangannya seperti itu. Kalau sudah terlanjur dia kalah, mungkin bisa nanti melalui tergugatnya PK, tapi bukan dia yang mengajukan PK. Ya, tergugatnya yang mengajukan PK, cuma data-data disuplai dari dia, gitu kan. Yang penting majelis sudah maksimal betul-betul memanggil, mencari, kalau perlu didatangi ke sana ke kepala desanya, lurahnya, entah kemana, entah mungkin dia jadi TKI atau kemana kan kita tahu juga. Yang jelas sudah maksimal. Kalau bisa dimuat juga di website kita, misalnya panggilan pihak ketiga sudah ada, jadi betul-betul sudah tercover semua. Kalaupun nanti putusannya membatalkan, dia tiba-tiba muncul, ya bisa PK, tapi yang PK tetap pihak tergugatnya, cuma data-data disuplai dari dia. Kalau ditetapkan, ya itu tadi yang Pak Walita sampaikan, nanti kalau dia kalau udah meninggal nanti Ibu didatangi walau-walau. Saya komplain. Silakan Pak. Mungkin jangan pertanyaan Bu Rara itu, atau memang ada Bu Rara buat seperti itu putusannya? Saya pernah Pak di Medan, saya waktu Cakim ada juga majelis yang begitu. Oke. Dan perkara yang saya tunjuk Bu Rara PK itu kayak gitu, seperti itu. Oh yang Yang baru itu. Nah, ini nanti Ibu Rara sudah punya ilmu. Itu pihak intervensinya, misalnya alamat di Panam, Jalan Sepakat nomor sekian. Tapi tidak dikirim ke situ. Ini menurut dia. Menurut dia, data yang ada di pihak tergugat itu seperti itu, tapi tidak dikirim ke situ. Intinya dia tidak tahu.
tidak tahu menahu nih ada perkara atau udah berputus, kan nggak ada upaya dia lagi karena dia nggak bisa masuk. Nah, jadi sekarang dia mau silanya menghubungi BPN untuk BPN mengajukan PK. Nah, itulah yang perkara saya tunjuk Bu Rara itu persis seperti itu. Salah satu upayanya yaitu PK, tapi melalui pihak tergugat. Nah, itu Bu Rara. Tapi kalau memang ya serba salah memang kita ini nggak dimasukkan bisa nanti. Nah seperti ini pula, tapi masih ada upaya hukumnya. Dimasukkan seperti Pak Panitera bilang. Ibu Rara dicari nanti, Ibu masukkan saya dicari rumah Bu Rara, tentu saya ada di depan aman Ibu. Kalau nggak ada, iya kan? Pagar kita aman. Nah, di pagar kita, Bu Rara, Pak Hari, Bu Iren, pagar kita itu sebenarnya agak begini dia. Ini menguncinya, hari selagi ingat menguncinya ditarik, ceklok, diceklok dia. Di memang setiap keluar masuk ceklok ya, aman kita. Itu pasti ingat karena tadi pagi subuh saya buat ini kok nggak diceklok, siapa yang terakhir masuk? Jadi memang pekerjaan kita ini memang nggak gampang Bapak Ibu, nggak gampang dan nggak sulit, penuh risiko. Jadi kita memang harus berani mengambil risiko. Artinya kalau kita masukkan dia protes, ya kan nggak ada ruginya dia masuk, kan gitu kan? Karena Bapak saya masukkan, apa sih ruginya? Kan nggak ada ruginya, malah nggak kita masukkan ada ruginya bagi dia. Seperti yang perkara ini, dia punya lahan di sini loh, Bu. Di Pak Andi di mana Pak di sini? Limau Panjang. Itu Pak harga tanahnya itu 20 M, 20 M pinggir jalan besar Bu. Dia nggak masuk itu Bu. Sudah diagunkan ke bank 2 kali Pak. Nilainya 88 M. 8M besar. Nah, makanya cek enak di situ kan rugi dia. Nah, ini udah PK dia, inilah yang untuk Rara pegang. Jadi semuanya kita harus punya risiko. Makanya kita semua majelis harus satu suara. Harus satu. Itu kuncinya. Kalau kita udah sepakat, udah kita pikirkan matang, udah jangan takut, cek lagi, ambil sikap. Oke. Ambil keputusan. Nah, jangan sampai tadi satu, aduh jangan rencana, atau udah keluar. Nanti kayak itu dia. Jangan sampai, dijaga kekompakan, jaga suara yang satu. Kalau kita udah menjaga suara, kalau diperiksa ya siap, dan nggak perlu takut. Kalau kita nggak salah tuh nggak perlu takut gitu loh. Oke Bapak Ibu semua, ada 2 pertanyaan Pak Boy dan Bu Rara. Jamnya sudah jam 10. Kalau ada Bu Ras, ada pertanyaan? Terkait penyebutan untuk penetapan dan putusan selah. Nah, karena adanya SK KMA tersebut Pak, pada akhirnya banyak yang akhirnya copy paste lah terkait dengan SK KMA. Bukan berarti kita mengadopsinya kalau untuk yang hakim yang bukan berarti hakim lama dan hakim senior ya Pak, tetapi pada akhirnya ketika disebutkan dengan putusan selah, ada yang tetap memakai putusan selah, kemudian setelah itu ada juga yang memakai penetapan selah. Manakala itu ternyata ada tergugatnya atau dua intervensi itu ada 3 Pak, misalkan ternyata tergugat 2 intervensi yang kedua dan ketiga itu masuknya belakangan. Kemudian dibuatlah oleh salah satu hakim anggota yang lain yang akhirnya dia tetap mengikuti aturan dari SKKMA yang menyebutkan untuk yang selah itu adalah penetapan. Pada akhirnya nanti ketika dipenetapkan, ketika kita membunyikan di kepala putusan itu, karena konsepnya beda-beda antara hakim satu dan hakim yang lain, jadi ketika tergugat 2 intervensinya satu yang masuk, itu dibuatlah putusan selah, bunyinya itu Pak, yang bunyi. Kemudian yang kedua, ketika ada 2 intervensi yang masuk belakangan dan dibuat oleh hakim yang lainnya, dibuatlah penetapan selah. Saya tidak terlalu bertanya yang ini Pak, hanya mungkin akhirnya bagaimana kebijakan itu begitu. Kalau saya sebagai ketua majelisnya, saya sangat menghargai yang dibuat oleh anggota-anggota, hanya SKKMA itu akhirnya membuat kita menjadi ada sedikit perbedaan, sedikit saja di antara, tidak terlalu, tapi kalau ketika itu sampai memuncak ke atas, nah itu bisa jadi persoalan yang penting juga, karena itu mempengaruhi juga dalam masalah pertimbangan hukumnya Pak. Ada juga yang sama, termasuk juga kepala putusan itu agak sedikit perbedaan di SKKMA tersebut. Jadi mungkin kita
ada keseragaman, tapi kita ada rapat lagi hakim khusus begitu Pak. Tidak bermaksud mau bagaimana, tidak bermaksud mau bagaimana kepada hakim anggota, karena hakim yang sudah jadi senior pun juga menerapkan hal seperti itu. Kalau saya tidak saklek kepada ini, asalkan ketika kepala putusan kalau ada yang kenapa perbedaan pada saat kita membaca penetapan itu ada beda Pak. Penetapan itu penetapan selat, putusan selat. Kalau ada yang misalkan entah mungkin yang dari banding atau mungkin pihak ada perbedaan, mana tahu itu bisa jadi laporan juga kenapa ada perbedaan. Ya saya tidak tahu, mungkin bukan laporan dari luar tapi internal juga bisa jadi pertanyaan. Itu saya hanya satu sekelumit tentang yang tadi Bapak menyebutkan tentang penetapan itu bisa dicabut sementara. Ya saya karena rupanya saya orang lama, memang penetapan itu adalah sementara gitu. Kalau putusan itu memang mengakhiri juga. Jadi pengalaman saya sendiri adalah kalau untuk yang selat itu adalah putusan selat. Kenapa? Karena itu tidak akan bisa dicabut lagi gitu Pak. Kalau saya menambahkan orang tergugat intervensi ya bagi saya itu adalah putusan. Saya menambahkan pihak tersebut, tidak bisa lagi saya cabut orang tersebut menjadi pihak. Nah, termasuk dengan ada tergugat, ada yang mau ditambahkan Pak sedikit lagi Pak oleh Pak Rio. Silakan Pak Rio. Bentar Pak, lempar langsung Pak. Ini Pak, menyambung dari Bu Ros. Tadi kan Bu Ros sudah menceritakan bahwa terkait kita ada penambahan pihak dari intervensi, kita tetapkan di penetapan. Cuman terkadang kita juga ketika persiapan kita menerima berkas itu, gugatan itu kadang lebih dari satu. Namun ketika kita di persiapan, kita beri saran, ternyata kan seharusnya yang jadi tergugat itu tidak dua tapi cukup satu. Nah, ketika menghilangnya satu tergugat ini, itu apakah perlu dituangkan di dalam penetapan ya? Karena kalau masuknya pihak kita tuangkan dalam penetapan. Tapi kalau kita mengeluarkan pihak ini, apakah perlu dituangkan dalam penetapan? Apa cukup berita acara perbaikan gugatan, dari gugatannya diperbaiki, dari tergugatnya ada dua jadi satu? Mungkin begitu Pak. Yang ditanya-tanya ini saya udah banyak lupa loh. Ini yang udah langsung ke kasus Pak. Apalagi ini udah lama nggak sidang. Mbak Hari dulu ya. Ya Hari jawab Pak. Pak Hari. Iya, baik Pak. Baik Pak, ini kalau dari pengalaman kami yang kami jalani, kalau untuk masuk mengeliminasi tergugat, mengurangi tergugat itu tidak perlu dibuatkan penetapan. Kalau pengalaman kami Pak, hanya kami tuangkan saja di berita acara sidang, biasanya di pemeriksaan persiapan proses pematangan atau siapa penggugatnya, siapa tergugatnya. Kemudian kalau mengenai penetapan dengan putusan selah, itu dalam prakteknya Pak masih berjalan dua-duanya Pak, dan itu ternyata dari tahapan itu di proses banding dan di banding kasasi juga tidak ada masalah, berjalan berduaan, tidak ada masalah Pak. Mungkin itu Pak. Kemudian kami nambahi saja tadi yang di awal mengenai kepala putusan dari tim kepanitraan yang biasa menyiapkan mulai dari identitas kemudian sampai duduk perkara kalau salah itu. Terima kasih tim kepanitraan sudah menyiapkan. Kami juga ingin dari tim hakim kalau bisa penyiapan kepala putusan juga lebih maksudnya kita ngikuti format putusan sebagaimana SK KMA mengenai template putusan, mulai dari margin kanan kiri gitu, kiri kalau nggak salah 5, kanan 1,5, atas 3, bawah 3, kemudian di dalam juga spasi 1,5 juga dibuat lebih dicek lagi sehingga ketika dikirim ke majelis hakim kami tidak bongkar terlalu berat lagi Pak. Itu tapi tim kepanitraan sudah maksimal, terima kasih untuk bisa kami membantu tim hakim untuk menyiapkan kepala putusan. Kemudian tadi Pak menambahkan mengenai pencabutan penetapan skorsing Pak. Itu kalau posisinya
pertamanya skorsing dikabulkan, kemudian dalam perjalanannya karena gugatannya mau ditolak, kemudian dicabut skorsing itu apakah perlu penetapan ya Pak, atau cukup dibunyikan saja di berita acara di pertimbangan hukum? Sebagaimana kalau mau mempertahankan skorsing itu kan biasanya cuma dibunyikan saja di pertimbangan, tapi kalau mau mencabut putusan skorsing apa itu perlu penetapan tersendiri ya Pak? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, Pak Hari disuruh jawab malah nanya lagi. Tapi sudah yang awal tadi sudah banyak menjawab. Jadi memang kita sudah ada SK KMA mulai template itu. Kalau dulu kan belum ya, jadi sekarang sudah ada, itu aja dipatuhi. Baik itu produknya apa, termasuk juga layoutnya atau spasi kanan kiri, terus termasuk juga jangan sampai lupa nih Bapak Ibu, jangan sampai lupa catatan kaki. Itu seringkali perkaranya nomor berapa, catatan kakinya perkara yang lain. Ya, itu misalnya halaman sekian dari sekian perkara nomor berapa, padahal yang diputus perkara lain. Itu hati-hati. Seringkali udah udah diparap semua, ternyata ya salah dia, akhirnya diulangi lagi. Terus kalau di Mahkamah Agung ya, biasanya kalau hakim anggota 2 itu halamannya terpisah, tanda tangannya sendiri, itu hakim anggota 1-nya itu diturunkan halamannya. Tetapi kalau tidak memungkinkan, panjang sekali, dia tetap sendirian, tetapi di atasnya itu ditambahkan hakim anggota 2. Bisa dipahami ya? Misalnya halaman terakhir nih, tanda tangannya Bu Dinda. Jangan hakim anggota 2-nya nama Bu Dinda paling atas. Keterangannya Bu Dinda ini sebagai apa ini gitu. Sendirian di halaman itu gitu kan, kasihan dia gitu kan. Kayak gak ada temannya gitu. Jadi di atasnya nama Bu Dinda ditambah harus hakim anggota 2 gitu. Kalau dia bisa dinaikkan ke halaman yang rame-rame itu lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa, ya dia terpaksa di halaman sendirian, tapi dituliskan di atasnya hakim anggota 2. Itu kalau di Mahkamah Agung begitu. Kalau di sini wallahu a'lam saya nggak tahu. Yang penting itu perlu diingat catatan kaki tadi. Terus mengenai penundaan, jadi sebaiknya memang kalau dulu kan manual ya, masih sidangnya manual. Kalau penetapannya dicabut jauh-jauh hari, dia udah tahu bahwa saya mau kalah nih. Jadi tekniknya waktu itu sebelum pembacaan putusan akhir, kami keluarkan penetapan lagi, pencabutan penetapan yang sudah dikeluarkan, barulah membacakan putusan akhir. Itu seperti itu. Terus tadi kalau misalnya sudah terlanjur ini nomenklatur pihak ini tergugat dua intervensi, kalau dulu kami itu ketika ada masuk tergugat dua intervensi juga di dalam putusan salah yang dulu masih putusan salah ya, yang berikutnya itu dirubah oleh karena misalnya Pak Rio sudah sebagai tergugat dua intervensi, tiba-tiba masuk Bu Dinda sama Bu Firanda, nanti di putusan salah berikutnya nomenklaturnya Pak Rio ditetapkan menjadi tergugat dua intervensi 1, tergugat dua intervensi 2, tergugat dua intervensi 3. Jadi nanti di dalam putusan itu tergugatnya siapa? Sebagai tergugat dua intervensi 1, tergugat dua intervensi 2, tergugat dua intervensi 3. Jadi jangan tergugat dua intervensi 2, kok langsung 2, yang 1 mana gitu. Nah itu di dalam putusan salah berikutnya itu sudah dikoreksi. Kadang-kadang kan sampai 10 ya tergugat intervensi. Nah kalau penggugat intervensi dimungkinkan nggak Bapak Ibu? Kalau dia merasa paralel dengan penggugat kan boleh juga kan? Ya, tapi dia nggak mengajukan gugatan, atau dia nggak mengajukan jawaban, dia mengajukannya gugatan karena dia paralelnya dengan penggugat. Gitu kan? Meskipun dia sebetulnya bisa mengajukan gugatan tersendiri,
Tapi dia enggak, saya mau masuknya penggugat intervensi aja Pak. Saya sama-sama mau membatalkan SK itu. Ya boleh juga. Nanti jarang terjadi karena itu dompleng namanya kan. Dia nggak mau bayar uang perkara, ikut perkara orang gitu loh. Itu jarang terjadi tapi ada. Walaupun 1.000 lah. Kebanyakan di paralel dengan tergugat 2 intervensi. Pak Ketua mungkin karena udah 10.15 Pak Wakil, kita tadi hanya rencana 1 jam ya, tapi karena yang namanya diskusi ini kayaknya Mas Pras ada mau nanya itu. Ada Mas Pras? Karena memang diskusi ini nggak bisa kita jadwal sebentar ya, inilah enaknya. Mudah-mudahan nanti kapan kira-kira lagi Pak Wakil? 2 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan Bapak Ibu kita adakan lagi, atau sebulan gimana? Kami ngikut aja. Atau kira-kira ada nasib misalnya, atau kan kita jadikan 2 bulan, atau kira-kira ada yang isu yang lagi viral, lapor ke Pak Wakil, Pak ini kayaknya penting kita ini, nanti kita jadwalkan ya Pak. Kesempatan Pak, ya. Oh silakan Pak Panitra. Iya, waalaikumsalam. Silakan Pak Ini Panitra. meleset dari tema Pak. Ini berkaitan dengan tugas kami di Kepanitraan Pak, terkait dengan tema 6, kemudian di Undang-Undang 30 tentang upaya administratif Pak. Iya. Kalau dulu saklek Pak saya dengar, tapi sekarang saya juga nggak ngerti baru-baru ini apakah pasal 77 berkaitan dengan upaya administratif itu dijawab lebih dari 10 hari. Apakah itu sudah terpenuhi atau dianggap itu bukan jawaban Pak? Kemudian Pak, ada juga di pasal 77 10 hari, hari kelima dijawab, tapi jawaban dari khususnya BPN itu membilangkan pergilah ke PT UN, kira-kira begitu Pak. Apakah itu tidak kita lanjutkan, kita memberi saran agar dilakukan pasal 78 upaya keberatan. Jadi jujur Pak, karena kami di Kepanitraan ini agak sedikit takut sekarang jadinya, karena memang kan Kepanitraan tidak punya kewenangan untuk menolak Pak. Dulu sebelum awal-awal saya di sini, kami masih berani Pak melalui telepon kantor ataupun melalui si Adil, kami beritahukan agar melanjutkan tentang upaya tersebut. Mohon petunjuk Pak. Yang kedua ada satu lagi Pak, ini khusus untuk apa istilahnya ya, supaya enak kerja lah, lebih kurang bahasa seperti itu Pak. Mungkin dilanjutkan dengan saudara kami. Terima kasih Pak. Ini kok susah-susah, inilah resiko anggota gini Pak. Kalau yang udah berat-berat anggota ini Pak, karena anggota nanti kena pelurunya ini. Jadi terima kasih Pak Ketua dan Pak Wakil, Bapak Ibu Hakim. Mungkin sedikit ini ya sebenarnya masukan dan juga mungkin bisa saran ya Pak, terkait dengan kami ini, tupoksi kami sebagai panitera pengganti dalam membuat berita acara Pak. Ya mungkin kami di sini banyak kekurangan Pak dalam membuat berita acara, sehingga banyak yang harus diperbaiki oleh majelis. Ini saran kami Pak begini, kalaulah memang banyak berita acara kami yang salah, yang harus dicoret, ataupun mungkin juga dibuat catatan seperti ada tempelan-tempelan gitu Pak. Terkadang kami agak sulit membacanya. Mohon maaf Bapak Ibu Hakim ya. Maksudnya bukan maksudnya seperti apa, cuman ya jujur kami agak sulit. Mungkin terkadang tulisan itu di balik paragraf gitu Pak. Kalau lah kami bisa saran Pak, panitera pengganti tupoksi kami bisa dimuat di kami upload berita acara tersebut di SCPP Pak. Kalau lah ingin diperbaiki dan dibaca, bisa diperbaiki di situ, yang pada akhirnya kami langsung bisa cetak Pak. Dan juga untuk menghemat kertas Pak, program Pak Prabowo Pak. Oke Pak, terima kasih, itulah dari kami. Baik, terima kasih Pak Panmun, bahwa terhadap berita acara itu semua kan juga sudah ada template-nya Pak ya, ya kan? Di terhadap perbaikan, kalau misalnya
ibu-ibu hakim ada yang memperbaiki berita acara Pak Panmut, sebenarnya bukan nggak suka supaya Bapak sering-sering menghadap ke atas, itu sebenarnya. Tapi hakim menghadap itu sebenarnya. Tapi kalau misalnya yang Bapak alami selama ini, kalau tulisannya nggak jelas itu ya, arti kode-kode ya, terhadap tambahannya ada kode-kode segala macam ya. Jadi juga mungkin nanti Bapak Ibu Hakim terhadap penambahan, terhadap yang mau diganti atau mau ditambah itu maksud Pak Panmut ini supaya jelas apa yang ditambah, jelas apa yang dikurangi. Siap. Nah, jadi kalau di sini memang kalau ada perbaikan, ya bisa saja langsung di berita acara ditulis atau kertas lain, Pak. Nanti artinya Bapak upload itu sudah clear dia. Artinya maksud Bapak kan supaya hakim langsung menambahkan kan gitu kan? Ya, siap Pak. Iya kan? Nah, ini mungkin ibaratnya karena berita acara kan tugasnya panitera, panitera pengganti. Ya biarlah Pak Hakim nanti yang menulis ada di kertas lembaran lain segala macam, Bapak tambahkan dulu, udah benar, dicek lagi Hakim udah oke, dan tanda tangan baru Bapak upload, nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting jangan terupload berita acara yang keliru, itu penting Pak. Kuncinya itu, itu kuncinya. Serasa itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Ketua. Terhadap upaya administratif Pak Panitera, selama ini nggak ada masalah Pak Panitera, bahwa terhadap perkara yang masuk kalau belum ada upaya administratif, kan selama ini Bapak saya bilang hubungi Pak Panitera ini nggak ada, belum ada upaya administratif, ya kan? Kalau belum dikasih nomor kan gitu Pak Panitera. Tapi kalau sudah dikasih nomor ya nggak bisa lagi kita komunikasikan gitu Pak. Tapi sebelum terlanjur, nanti misalnya belum ada upaya administratif, sadis cabut perkara masuk lagi kan terpotong uang ya Pak, ya kan Pak? Artinya kita boleh berkomunikasi dengan pihak, menyampaikan hal kebaikan bagi dia, yang penting tidak berkomunikasi dalam hal-hal yang tidak diinginkan atau diperbolehkan. Kan gitu Pak Wakil. Artinya misalnya sebelum dia kasih nomor Pak, dia belum ada administratif. Dulu kan Bapak sampaikan aja Pak Panitera, nggak apa-apa Pak, menyampaikan Pak ini terhadap perkara ini sesuai Undang-Undang Nomor 30 ini pasal 77 harus ada administratif. Nggak masalah Pak Panitera. Kalau dia ngotot, kan ada yang kemarin ngotot Pak, kan saya panggil dismissal Pak. Dismissal kan kita NU, kan nggak ada masalah Pak. Nggak ada masalah sebenarnya Pak. Terus terhadap misalnya dia ada upaya administratif, dijawab, kan ada kelanjutan nanti kan Pak. Oke, atasannya kan, nah itu harus ditempuh juga Pak. Kemana udah undang-undang gitu kan Pak Wakil, yang harus sudah, jangan kita simpangi malah nanti salah dan keliru kita Pak. Sama kayak template itu kan acuan kita. Kalau sudah ada acuan kita yang mau kita pedomani, jangan kita meleset dari sana, malah nanti keliru kita. Apalagi undang-undang Pak. Undang-undang sudah mengatakan demikian, kecuali seperti yang tadi, sebelum dikasih nomor dia nggak ada upaya, silakan Bapak, Pak ini belum ada masalah Pak, nggak akan dilaporkan kita. Kalau dia ngotot ya seperti yang kemarin-kemarin, tetap saya panggil di semester nanti kita ini kan, dan dia menyadari seperti yang kemarin-kemarin Pak ini, dan dia memang kadang tidak paham, harus pengacara lama itu nggak paham dia Pak. Upaya administratif seperti dulu aja dia ada objek langsung gugat, sudah kita sampaikan dalam dismissal proses kan paham dia Pak. Oh ya Pak, oke Pak, kami akan cabut. Nah cuma kan rugi juga dia, dipotong kan biaya panjarnya Pak. Nggak ada masalah sebenarnya Pak gitu. Saya rasa mungkin itu Pak Wakil, ada mau nambah Pak Wakil? Saya tambahkan sedikit Pak. Jadi mengenai upaya administratif ini memang di Undang-Undang AP itu sebetulnya kan tidak wajib ya dapat, tapi dengan adanya Perma 6 2018 menjadi wajib kalau dia mau mengajukan gugatan. Kalau dia menerima legowo dia nggak wajib. Ngapain saya harus upaya administratif, orang saya udah ikhlas kok kan itu. Jadi kalau dia mau mengajukan gugatan menempuh dulu. Nah permasalahannya pertama gini, kalau SK-nya itu terbit sebelum ada Perma 6 tahun 2018 nomor 6 2018 gimana Pak? Tetap wajib kalau gugatannya sekarang. Jadi sertifikat tahun 2015, tapi dia baru tahu sekarang nih, dia tetap upaya administratif dulu. Kemudian kalau upaya administratifnya tidak lengkap bagaimana? Tidak lengkap dia baru keberatan, seharusnya banding administratif. Itu ada putusan dari Mahkamah Agung, saya lupa nomornya, memang sebaiknya lengkap. Kalau memang di dalam aturannya itu harus lengkap. Misalnya dia baru sanggah saja, tapi dia belum mengajukan sanggah banding gitu. Nah memang seharusnya lengkap, karena konsekuensinya ada putusan yang menyatakan upaya administratif yang diajukannya belum lengkap. Itu
resiko tanggung penumpang kalau dia tidak mengajukannya secara lengkap. Kemudian ada juga jawaban lebih dari 10 hari kerja sudah terlanjur diajukan gugatan, gimana Pak? Apakah dia cabut dulu gugatan? Itu juga ada putusan Mahkamah Agung. Nomornya saya lupa tapi ada di file saya itu. Kalau jawab dalam 10 hari tidak dijawab, maka argonya sudah berjalan di hari ke-11. Jadi sebetulnya dia tidak perlu ya, karena argonya sudah berjalan di hari ke-11 itu sampai 90 hari ke depan. Jadi nggak perlu lagi sebetulnya untuk mengulang lagi gitu ya. Kemudian untuk yang gugatan omisi tidak wajib mengajukan upaya administratif. Jadi permohonan bagi tergugat untuk melakukan tindakan sudah dipersamakan dengan upaya administratif. Jadi dia nggak perlu mengajukan lagi. Kan dia belum berbuat nih. Kalau yang komisi yang berbuat itu kita harus keberatan dulu. Tapi kalau yang tidak berbuat dengan dia mengajukan permohonan itu sudah dipersamakan dengan upaya administratif. Ada lagi upaya administratif yang lebih dari 21 hari kerja. Kan di Undang-Undang APK 21 hari kerja, dia mengajukannya hari ke-30. Sepanjang gugatannya masih dalam tenggang waktu 90 hari, itu tidak menutup haknya untuk tetap mengajukan gugatan. Jadi tenggang waktu upaya administratif itu berbeda dengan tenggang waktu pengajuan gugatan. Meskipun upaya administratifnya lebih dari 21 hari kerja, sepanjang gugatannya masih dalam tenggang waktu 90 hari tetap harus diterima. Kemudian ada lagi varian-variannya ini banyak nih Pak. Upaya administratif misalnya dalam kasus-kasus SK itu kalau kita lihat kan dulu aturannya kan tenggang waktunya dihitung sejak jawaban dari upaya administratif ya tenggang waktunya. Kalau di Perma nomor 2 tahun 2019 itu beda lagi Pak. Selama dia mengajukan upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan terbantar. Jadi Mahkamah Agung sendiri nggak konsisten. Tapi lebih fleksibel, maksudnya lebih humanis lah, lebih tenggang waktunya lebih panjang. Kalau yang pemberhentian bahkan yang di Pengadilan Tinggi itu tenggang waktu 90 harinya dihitung sejak diterimanya keputusan BPASN. Jadi kan panjang banget itu. BPASN aja berapa proses dia? Tapi dia ada tenggang waktu untuk mengajukan banding administrasinya 14 hari ke BPASN-nya. Jadi memang ketentuan-ketentuan mengenai upaya administratif ini sangat kontekstual. Ya, jadi kita melihat bahkan ada yang bentuknya kadang-kadang di bentuknya Bapak Ibu tidak secara tegas dia dalam bentuk keberatan. Ada somasi gitu. Dia nggak lanjut keberatan tapi somasi gitu. Itu bisa nggak kita anggap dia sebagai keberatan? Sebetulnya bisa aja kan. Dia dengan dia mengajukan somasi kan berarti dia juga keberatan kan terhadap SK itu. Tergantung kita memaknainya. Jangan sampai ini baru somasi nih Pak, bikin lagi keberatan. Sama aja sebetulnya isinya juga keberatan juga. Tinggal bagaimana kita aja kita memaknai itu sebagai keberatan. Dalam pertimbangan kita buat. Ya, jadi kalau memang harus menempuh upaya administratif, ya terus kalau dia memang harus lengkap, sebisa mungkin dilengkapi dulu, jangan sampai kejadian putusannya seperti yang di Mahkamah Agung itu akhirnya dia dinyatakan mengajukan upaya administratifnya belum lengkap. Kemudian kalau lewat dari 21 hari sepanjang masih dalam 90 hari tengah waktu gugatan, it's okay, nggak apa-apa. Kalau dia salah alamat juga Pak, itu terbantarkan juga, harusnya ke yang menerbitkan, tapi dia keberatannya ke sana, ke atasannya, itu terbantarkan. Jadi banyak banget ini varian-varian mengenai upaya administratif yang mungkin bisa dibahas tersendiri nanti Pak Lubis. Tapi setidak-tidaknya tahulah, kalau sudah terlanjur mengajukan gugatan baru dijawab, cabut lagi. Tadi kata Pak Ketua, dia rugi dong biaya perkaranya. Karena di perkara yang tadi saya bilang itu, kalau tidak dijawab, sebetulnya hari ke-11 itu tenggang waktunya udah berjalan gitu. Begitu Pak. Makasih Pak Ketua.
2 jam pas Pak. Baik Bapak Ibu, sudah cukup? Masih ada yang mau ditanyakan, nanti langsung japri aja. Karena waktunya sudah mepet untuk sidang. Sebelum saya menutup khotbah ya. Terima kasih Bapak Wakil, Bapak Ketua, Bapak Ibu Hakim, Bapak Ibu Panitra, Pak Kanmut, semuanya sudah menghadiri dan juga berdiskusi yang sangat asyik pagi ini. Saya tutup dengan pantun. Mancing ikan di Pekanbaru, perginya pakai sepeda tua. Demikian Coffee Morning kita tutup dulu. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.